Pernahkah kamu merasa bahwa setiap langkahmu dipertanyakan, bahwa setiap keberhasilanmu dicurigai, bahwa senyum yang kamu bagikan justru dibalas dengan tatapan sinis? Kamu tidak sedang berlebihan. Dunia ini memang seperti itu. Ada saatnya kamu tidak hanya harus menghadapi kesulitan hidup, tapi juga menghadapi manusia yang terang-terangan ingin menjatuhkanmu. Dan anehnya, sering kali mereka bukan orang asing, bisa jadi teman sekelas, rekan kerja, tetangga, bahkan keluarga. Orang-orang yang pernah duduk bersamamu, tapi kini berdiri di barisan yang berlawanan. Mereka tidak menyembunyikan pandangannya, tidak lagi berpura-pura. Kebenciannya telanjang dan ditujukan langsung kepadamu. Dan kamu bertanya, apa yang salah dari aku? Apa aku seburuk itu? Kamu mulai meragukan caramu bicara, caramu berpakaian, caramu tertawa, bahkan caramu bermimpi. Tapi berhentilah di situ, karena pertanyaan itu tidak akan membawa kamu pada kebenaran, hanya pada keraguan. Sebab faktanya, kadang kamu dibenci, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu jadi pengingat tentang apa yang belum mereka capai, tentang luka mereka yang belum sembuh, tentang kegagalan yang masih mereka sembunyikan di balik senyuman palsu. Maka hari ini, aku tidak akan mengajarkanmu cara membalas. Aku tidak akan menyuruhmu berdiri di medan perang dan melawan, karena pertarungan semacam itu tidak menghasilkan pemenang, hanya luka yang semakin dalam. Hari ini, aku ingin mengajakmu memahami bagaimana caranya tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan saat dunia mencoba mengubahmu dengan kebencian. Bagaimana caranya tetap tenang saat suara mereka keras dan tatapan mereka menusuk. Bagaimana caranya berdiri saat kamu tahu tidak ada yang menahanmu agar tidak jatuh. Karena kamu berhak tahu bahwa kekuatan bukan selalu tentang melawan, tapi tentang bertahan tanpa kehilangan arah. Saat seseorang membencimu di depan mata, itu bukan lagi desas-desus, itu bukan lagi prasangka, itu nyata, dan yang nyata harus dihadapi. Tapi bagaimana? Apakah dengan menantangnya? Apakah dengan membalas dengan cara yang sama? Tidak, karena jika kamu meniru kebenciannya, kamu sedang berubah menjadi bayangan dari rasa sakit itu sendiri. Kamu harus belajar berdiri, bukan sebagai cermin, tapi sebagai cahaya. Cermin hanya memantulkan, cahaya menerangi bahkan ketika diterpa gelap. Lihat sekelilingmu, lihat siapa yang diam-diam menarik diri saat kamu bicara, siapa yang tidak ikut tepuk tangan saat kamu berhasil, siapa yang lebih sering menghakimi daripada memahami. Mereka bukan masalahmu, mereka hanya ujian untuk melihat apakah kamu tetap memilih jadi manusia yang utuh atau ikut rusak seperti mereka. Tetap diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah jawaban terbaik dari teriakan yang tak butuh balasan. Karena di dunia ini, tidak semua hal pantas mendapatkan respon. Kebencian yang terang-terangan seringkali hanyalah panggilan dari jiwa yang hampa. Mereka berisik karena sunyi di dalam. Mereka menekan karena rapuh. Dan kamu punya pilihan. Kamu bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan. Kamu bisa bicara tanpa harus menyakiti. Kamu bisa kuat tanpa harus menjadi keras. Ada waktunya kamu harus menjaga jarak, bukan karena kamu pengecut, tapi karena kamu tahu batas itu penting. Bukan semua hubungan layak dipertahankan. Ada yang hanya layak untuk dilepaskan, karena tidak semua kedekatan membawa kedamaian. Kadang, menjauh adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri, dan kamu pantas mendapatkan kedamaian itu. Bukan damai palsu dari hubungan yang dipaksakan, tapi damai sejati dari keberanian untuk berkata, "Aku memilih diriku," lalu bangun dirimu secara utuh, secara tenang. Kamu tidak butuh pembuktian ke mereka. Kamu hanya perlu konsisten, bekerja dalam diam, tumbuh dalam sepi. Biar waktu yang berbicara saat kamu terlalu dewasa untuk membalas omongan remeh. Karena mereka akan terus mencari celah, tapi kamu sudah terlalu kokoh untuk roboh oleh omongan kosong.
Dan yang paling penting, jangan benci balik. Sebab kebencian adalah racun dan kamu terlalu berharga untuk diracuni. Biar mereka berjalan dengan langkah dendamnya, kamu jalan dengan langkah damai. Karena damai itu bukan hadiah. Ia adalah hasil dari pilihan yang kamu ambil tiap hari. Pilihlah untuk memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak untuk tidak memikul beban itu lagi. Pernah dengar ini? Kamu tidak bisa mengontrol omongan orang lain, tapi kamu bisa mengontrol apa yang masuk ke hatimu. Dan kalau kamu tahu betapa mahalnya tenang itu, kamu tak akan lagi membiarkan siapapun merampasnya. Mereka membencimu dengan terang-terangan, balas dengan ketenangan yang terang-terangan juga. Tunjukkan bahwa kamu tidak didefinisikan oleh komentar mereka, tapi oleh konsistensimu untuk tetap berjalan. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Ambil napas panjang. Tutup matamu jika perlu. Dan bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah orang-orang yang membencimu hari ini masih penting di hidupmu nanti? Apakah kata-kata mereka masih menjadi luka di hatimu? Atau justru kamu tersenyum karena kamu tahu mereka hanyalah batu loncatan kecil dalam perjalanan panjangmu menjadi lebih kuat? Percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang pernah menjadi sasaran kebencian terang-terangan, tapi tidak pernah berhenti berjalan. Dan kamu akan jadi salah satunya. Bukan hanya selamat, tapi tumbuh. Bukan hanya kuat, tapi damai. Dan sekarang, kalau kamu sudah merasa lebih tenang, lebih mengerti, lebih kuat, aku hanya ingin meminta satu hal darimu. Bagikan ini pada orang-orang yang diam-diam sedang terluka, yang tidak tahu harus bagaimana, yang sedang memendam rasa sakit karena dibenci, diremehkan, dijatuhkan. Biarkan kata-kata ini menjadi cahaya, menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Dan kamu juga jangan lupa bahwa hatimu layak untuk dilindungi, bahwa tidak semua orang perlu kamu puaskan, dan bahwa diam-diam semesta sedang memelukmu lebih erat dari yang kamu kira.